Wari yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Mangke juga terkait diskusi ini pun saged yang lain bener apa Pak, nah, bidang dalam reproduksi kali pakan kemarin waktu Pak Joko kali Bu Yuli beberapa 2-3 minggu yang lalu dalam pun Pak Ferry juga menyampaikan terkait dengan silase dan konsentrat pakan pelet makaten yang nanti juga insya Allah ada adik kami, ada yang KKN, kemudian penelitian, nanti juga bisa berbagi lah dengan Bapak Sujoyo dan sehingga ada lalu mereka mangke Dr. Mari yang akan Pak Anugrah Mandiri dan pemuda masjid yang saya banggakan. Perkenalan dahulu ya Pak Nggih. Nanti kalau ndak kenal ketemu di jalan, Ibu Niko. Kulo Wari Pak. Nggih, aslinya Kebumen. Ngapak nggih leres. Iku nggih Wari namanya, mboten lahir. Oh nggih. Iku namanya Wari. Wari 6. Umur pendidikan lama memelihara jumlah ternak jenis ternak cacingan tahu adalah itu ya ngerti toh ngerti dia nih Ingin berontak, tapi kalau sedang sakit hanya di pojokan, matanya separuh melek, sayu, meler-meler, ditambah suhunya ada yang panas, ada yang dingin. Kemudian dari rambutnya, kalau yang sehat rambutnya mengkilap, kalau sudah kurus rambut mintiasis. mangannya pering ya anggene. Niki ciri-cirinya niki, nyampe ternaknya curhat ke bapak-bapak, Pak badannya kurus, tapi kadang ada yang nafsu makannya bagus, tetap tinggi dokoh, tapi nggak nambah-nambah, malah susut. ini kan dimin Ini ciri-cirinya ternak yang terkena cacingan. Kemudian selain itu rambutnya kusam, rambutnya jabrik-jabrik karena nutrisi yang bapak-bapak berikan diambil, direbut oleh si cacing. Akibatnya tidak bisa tumbuh. Nutrisinya kurang yang harusnya ke rambut seperti iklan Rejoice ya, iklan itu. Ini jadinya kusam rambutnya. Ada juga yang disertai dengan diare. Itu yang pertama Pak. Kemudian ini. oh gondong deh Pernah Pak? Yang seperti gondongan kalau dipegang gembur-gembur Pak. Nah, niki ciri-ciri cacingan Pak. Ternyata simpel ya Pak, namun cacing dampaknya sakit kados gondongan. Mati. Eman-eman Pak. Gondong di sini kan rasanya lah. Nah, ini Pak. Gondok ya akhirnya mati diupai abet mati. Wes tadi dhewe mati. Gondong niki Pak, kalau dibuka di bagian hatinya, nah yang bagian bawah menikah. Nah, ini 1 minggu lagi kurban nggih Pak nggih. Nek onten nek belum beli, kalau ada yang gondong-gondong sebaiknya jangan dibeli. Nanti kalau dibuka di bagian hatinya isinya seperti ini. Itu ciri-ciri kalau dia cacingan. Kalau bahasa gaulnya namanya botol jauh. Tapi kalau penaknya nih gondongan isinya air, niku ciri-ciri khas dari cacingan. Tapi sampun parah kalau sampai muncul gondongnya. Kalau masih di awal-awal kurus, rambutnya jabrik. Kalau sudah sampai gondong itu sudah lama, tapi tidak tertangani. Obatnya apa Bu? Nah, niki Pak, niki obatnya Pak.
Yang pertama yang pasti pemberian obat cacing. Obat cacing idealnya setahun berapa kali, Pak? Betul, 3 sampai 4 kali. Kalau 2 kali itu saya, Pak. Oke, saya 6 bulan sekali. Kalau pada ternak 3 sampai 4 bulan sekali. Kalau tidak ada obat cacing, bisa menggunakan daun pepaya. Itu juga cara alaminya untuk menghalau cacing. Kalau Bapak misal rutin 1 minggu sekali pakan campur dengan pepaya, sudah bagus, Pak, daripada tidak pernah sama sekali. Selanjutnya pemberian rumput. Bapak-bapak kalau memberikan rumput ke ternaknya segar atau dilayukan? Segar. Lah niku, Pak, dilayukan rumian ya, Pak J. Oh, berarti pembuatan terbiasa nih. Nggih. Bagusnya kalau dilayukan. Kalau yang segar, apalagi merumput digembalakannya pagi hari sebelum ada matahari, itu larva-larva cacingnya seperti ulat-ulat yang nanti cacing niku turun sembunyi. Monggo digembalakan boleh. Tapi kalau masih pagi, jangan dulu nggih, Pak nggih. Nanti dia makan si cacingnya masuk ke dalam tubuh. Kalau sudah agak panas, tidak apa-apa. Selanjutnya kandangnya Pak dibersihkan. Kalau ada satu yang terkena cacing, kemudian serintilnya lompat dilalah kesepat, termakan yang lain, nular semuanya. Pada kandang idealnya ada satu tempat yang agak jauh atau terpisah untuk tempat karantina atau isolasi. Kalau ada yang sakit, dipisahkan agar tidak menular. Selanjutnya penyakit kulit. Yang pertama off. Pernah bertemu Bapak? Nah, nek mriki napa Pak? Memrengen. Nek kula pernah nih dengar berengan dan berengan. Nek mriki memrengen. Nggih. Pernah bertemu dia Pak nggih? Itu termasuk sing ngopeni ya, Dik. Nular, bukan dari ngopeni. Betul sekali Pak, setuju saya. Nah, sampingnya yang tengah adalah skabies gudik di telinga, kadang di punggung belakang, yang botak-botak kemudian mengeras. Yang paling sana adalah ringworm, bentuknya bulat-bulat kemudian botak. Nah, yang paling ujung sebelah kiri, yang ringworm ini sering nular ke peternak Pak. Kadang nanti Bapak sama bentuknya bulat, pinggirannya berair. Nah itu. Yang pertama si off niki nggih Pak nggih. Yang niki atau memrengen niku berengan. Yang seperti ada jerawat atau ada pukul bisulnya di bibir. Awalnya dari sudut bibir, tapi nanti lama-lama ke seluruh, bahkan sampai ke hidung, sampai ke janggut semuanya nggih Pak nggih. Oh, aduh, sampai mati Pak. Aduh. Niki ketemu obatnya dulu. Nggih. Tapi nularnya cepat sangat ya Pak nggih. Setunggal kayaknya langsung pagi harinya 3, paginya 4, 7 semuanya langsung. Saya juga iya Pak. Satu kena, satu kandang langsung semuanya kena. Kalau ini obatnya nanti ditunggu agak mateng, putih-putih, nanti agak mengering, dilepas Pak, dipotek-potek semuanya.
sampai dia muncul luka baru. Iya betul, sampai nanti merah berdarah luka baru, diberikan iodin atau betadin, nanti dia sembuh. Tapi hati-hati nggih Pak nggih. Tadi yang potekan yang itu kan jatuh di lantai nggih Pak. Itu sumber infeksi paling cepat penularannya. Jangan lupa dibersihkan, disiram iodin. Itu jualan apa? Iodin povidon atau betadin monggo bisa Itu digunakan. jualan apa? Si member ini kalau ketemu iodin dia tidak suka. Jadi lawannya sosoni malah ginjal-ginjal. Betul, mau dikeluarkan tidak bisa. Itu adalah mastitis. Ambingnya radang Pak. Itu sakit sekali pada ambingnya. Susunya tidak keluar, anaknya tidak bisa dapat susu, lama-lama Pak. Lama-lama golok misin, pisau silin. Seperti ini dulu. Kemudian yang terakhir adalah pink eye. Langsung gambar nggih Pak nggih. Nah, apa Pak gini Pak? Belekan. Yang bagian matanya seperti ada selaputnya. Nggih. Awalnya dari drojos-drojos, air matanya banyak yang keluar. Kemerahan, kalau dibuka mrikine kemerahan nggih. Nek ketemu matahari nggak suka dia. Seperti kesilauan, dia menghindari matahari karena silau. Persis kalau kita belekan nggih Pak nggih. Ini namanya adalah pink eye. Korneanya, matanya keruh, berair kemerahan. Sering terjadi pada ternak setelah perjalanan. Nah, debu, iritasi bisa jadinya pink eye. Ini juga cepat loh Pak nularnya ternyata Pak. Satu kena rombongan. Pink eye sering pasangannya dengan yang tadi merengrengen, merengrengen. Rasane mati-mati kok. Nggih, merengrengen. Nggih, kalau nanti pindah tempat beda lagi namanya. Kalau ngapa-ngapa kok Pak? Kalau ketemu orang ngapak yang ngapak kemarin. Tak tahan-tahan iki lho Pak. Nah, kemudian bagaimana caranya agar kandang bapak-bapak bisa terhindar dari penyakit tersebut? Paling enggak ya yang awalnya bisa 10 kena, sekarang 1 aja yang kena. Ditekan agar sangat minimal. Kuncinya ada di biosecurity. Biosecurity itu apa Pak? Menjaga. Kan kalau security ini ku jogo nggih Pak. Nah niki sami Pak. Biosecurity menjaga agar kandang bapak terhindar. Ini Pak, ada kandangnya Pak Ahmad. Enten kejadian penyakit. Kemudian Pak Ferry kepo, rekam. Ini loh penyakit pada ternak bro. Nah, kemudian Pak Ferry pulang ke kandang sendiri, langsung bertemu dengan ternak. Jangan ya Pak nggih. Ternyata banyak yang sudah nempel agen-agen penyakitnya ke Pak Ferry. Pak Ferry ketemu dengan ternaknya, menular ke yang lainnya. Itu salah satu contoh dari biosecurity. Menjaga jangan sampai terkontaminasi. Kalau ada yang sakit Bapak dipisahkan je. Dipisahkan dahulu di paling ujung. Nanti ketika memberikan makan juga dipilih, berikan makan dahulu ke yang sehat baru ke yang sakit. Jangan ke yang sakit dulu ya Pak. Aduh iki wedhusku paling loro masak nemen. Nah, kita pertama ke yo. Ampun Pak. Nanti pertama nanti pertama ke yang sakit, ke yang sembuh nular semuanya Pak. Nah, ke yang sembuh dulu, ke yang sehat dulu, baru ke yang sakit. Kemudian kalau ada ternak baru beli dari pasar, juga dipisahkan dahulu. Jangan langsung
dicampur dengan yang lain. Iya, jangan-jangan di pasar itu bawa sudah sakit, hanya belum muncul gejalanya, begitu dicampur, nyampur semuanya, ketularan semuanya. Oke, cepet nular. Dan jangan lupa kandang dibersihkan, didesinfeksi, disemprot-semprot, agar rutin nanti jumlah penyakitnya berkurang. Memang perkosong nggih Pak nggih. Pak, menikah materinya. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan diskusi. Monggo, penyakit yang ini boleh, kalau mau yang lainnya juga boleh. Kalau ben kasus nggih menika mendo babaran. Cara Jawane nggih manak ngoten mawon. Nah, nggih. Pentile niku nggih gedhe sisih. Ya, gedhe sisih. Ah niku isane mari niku kula nggih wong cara nambakne nggih duwite mboten enten nggih to. Niku kula siram banyu anget ngoten mawon. Terus kok gucek kula peksa anak niku mik gitu. Niku iso mari niku. Nggih niku mengke carane ngatasi pripun? Pun mekaten ingkang kula usulaken utawi tangletaken saking kula Mbah Yono anggota Anugerah Mandiri wonten ing Rombo mriki. Itu cara paling jitu Pak. Yang pertama di ronsen. Nggih. Manake turun. Nah, yang kedua adalah ketika masih bunting, mateng, diraba Pak. Sering diraba pada bagian perutnya, atau di Bulut, sapu-sapu. Lah, ini makanan Bu. ini perut, Ya. perut, tangannya sini. Oh. Dirasakan, dirasakan. Atau bahasa bekennya palpasi. Dirasa-rasakan. Kalau masih ada isinya, terasa ada tulang-tulang. Tapi kalau ndak ini kan buat genyuk-genyuk semuanya Pak nggih. Nyerduli kan iki. Nggih, nyuk. Paling nggih merengkal-merengkal sedih. Nyerduli nek cara Jawane niku. Renduli. Nyerduli itu kejelut tenan. Kamus banget. Renduli ya. Main merengen renduli berengan nggih. Kula nggih si tahu niki, Pak. Nggih. Banyak. Nonton ngabe. Lah ya iki lho guru nyerduli. Kalau masih ada isinya, diraba adalah keras. Bukan hanya berguling ya Pak nggih. Nggih, tapi ada keras-keras terasa tulang. Kemudian si induk ternaknya ambruk. Jangan sampai nggih Pak nggih. Ambruk. Ketika ternak sudah bunting, jaga-jaga diberikan mineral nggih Pak. Premix merek apapun monggo. Ketika dia bunting dia butuh tambahan mineral, apalagi ketika dia menyusui. Jaga-jaga langsung diberikan. Saya pernah Pak ketemu sapi Pak ambruk, ternyata hanya karena kurang mineral. Gelo niku Pak. Nggih. Ambruk nggih. Nah ternyata kuncinya mineral. 1 hari 1 sendok cukup Pak. Kemudian yang kedua adalah susunya besar 1 atau mastitis tadi ya Pak ya. Mastitis susunya besar 1, kemudian keras. Kalau diberi air panas memang dia jadi kemepiar. Yang tadinya keras, atos, kalau diberi air panas menjadi empuk. Ibu-ibu kados niku lho Pak niku. Misalnya merengkel sakit niku, nek ampun dikompres langsung lebih enak. Ketika dia bisa disusui kemudian lama-lama sembuh. Salah satu pencegahan mastitis adalah rajin setiap hari ternaknya disusui. Itu cara agar tidak mastitis. Nah, tapi kalau ada ambing misalnya ada 2 nih. Yang 1 menjadi favorit,
karena ketinggiannya pas dengan cempe. Yang satu dilalah beda ya Pak ya, lebih ngelembreh atau lebih ke atas, tidak favorit. Yang satu ini jarang disusui, lama-lama mastitis. Tapi kalau dua-duanya rajin disusui setiap hari, aman Pak, tidak ada yang merengkel-merengkel. Nggih, kalau tidak disusui bisa juga diperas manual. Yang penting susunya keluar. Jangan sampai di dalam ambing terus lama-lama. Susu itu menjadi tempat tinggal favorit dari bakteri. Karena kaya akan nutrisi. Kalau di situ terus lama-lama, bakterinya semakin banyak, semakin seneng ngerusak si ambingnya menjadi mastitis, ambingnya bengkak, sakit. Memang akan ada penolakan karena itu sakit sekali rasanya. Gitu. Kemudian kalau misalnya ternyata tidak sembuh ya Pak nggih, ya memang mastitis penyebabnya adalah bakteri, bisa dipanggilkan mantri atau kesehatan untuk tambahan antibiotik Pak. Nggih. Kalau mastitis bakteri sudah memang harus tombolin Ibu. Iya. Antibiotik. Nah, niku kon paling terakhir ketika memang sudah tidak bisa, baru itu yang terakhir. Pisau, bawang, brambang, ketumbar. Siapne sunduke. Senang,